Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji syukur dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita kepada bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh. Tentu setiap kita ingin puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Untuk tujuan itu kita harus mengetahui apakah puasa kita sah atau tidak. Maka kita harus mempelajari apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Jangan sampai kita berpuasa lalu puasa kita batal tanpa kita ketahui. Dalam hal yang terkaitan dengan batal puasa sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 secara umum, ya, di mana disebutkan dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam bulan puasa untuk menggauli istri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibolehkan di malam puasa wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbit fajar. Artinya di malam hari di bulan puasa kita dibolehkan untuk menggauli istri, dibolehkan makan dan dibolehkan minum sampai terbit fajar. Kemudian tsumma atimmus siyama ilal lail, lalu sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Nah, di sini berarti berpuasa meninggalkan sesuatu yang dibolehkan di malam hari, yaitu berarti meninggalkan 3 perkara. Yang pertama menggauli istri, yang kedua adalah makan, dan yang ketiga adalah minum. Lalu ulama menambahkan semua itu dilakukannya dengan niat. Sehingga dari ayat ini bisa kita simpulkan rukun puasa adalah niat untuk berpuasa, lalu meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan menggauli istri. Jika salah satu dari rukun ini ditinggalkan, maka batalah puasanya. Berarti jika seorang makan atau minum, batalah puasanya. Jika seorang menggauli istrinya, maka batalah puasanya. Atau jika orang membatalkan niat puasanya, maka batal pula puasanya. Jadi dari rukun ini kita bisa mengetahui yang bisa membatalkan puasa. Pertama, niat membatalkan puasa. Nah, ini berarti kita harus hati-hati, jangan sampai kita berniat membatalkan puasa. Yang kedua adalah makan. Lalu ulama menambahkan makan dan minum dengan sengaja. Adapun makan dan minum tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Seandainya seorang lupa kalau dia sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka puasanya tidak batal. Begitu juga dengan menggauli istri. Ya, ulama juga mengatakan jika sengaja, walaupun memang agak sulit ya, seorang menggauli istrinya nggak sengaja, gitu. Tapi secara kaidah, seandainya terjadi seorang menggauli istrinya tanpa sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Namun selain 4 perkara tadi, ya, ulama juga menambahkan, ya, sehingga perinciannya semua terdapat 10 perkara yang harus kita perhatikan, yang harus kita hindari agar puasa kita tidak batal. Yang pertama, masuknya benda ke dalam rongga tubuh. Yang dimaksud rongga tubuh yaitu rongga bagian dalam, perut, dan semacamnya. Tentu benda-benda yang dimaksud ini masuknya bukan karena kita sengaja. Ya. Kalau tidak sengaja seperti kita sedang menguap, tiba-tiba lalat masuk, nah ini tidak membatal karena ini di luar puasa kita. Atau ada debu-debu kecil masuk ke dalam mulut kita, ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, masuknya benda ke dalam rongga kepala. Ya, misalkan kita memakai obat tetes mata, kemudian obat tetes mata itu masuk sampai terasa ke tenggorokan. Nah, ini pun membatalkan puasa. Hal yang serupa juga adalah memakai obat tetes telinga, ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah suntikan yang dimasukkan ke dalam kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Ya, misalkan pemakaian obat dimasukkan melalui kemaluan depan atau masukkan melalui kemaluan belakang, ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Jadi kalau orang dengan sengaja memuntahkan isi perutnya, maka ini membatalkan puasa. Adapun muntahnya karena tidak sengaja, misalkan seorang masuk angin, ya, kemudian terasa mual, lalu dia muntah bukan karena dengan sengaja dia muntahkannya, maka tidak batal puasanya. Adapun jika misalkan dia memasukkan jarinya ke tenggorokannya kemudian terpanjang hingga muntah, ya, nah ini muntahnya sengaja berarti membatalkan puasa.
Yang kelima yaitu tadi jima, ini membatalkan puasa. Kemudian yang keenam mengeluarkan air mani secara langsung. Yang dimaksud secara langsung itu berarti selain bermimpi, misalkan orang tidur siang kemudian dia bermimpi lalu keluar air mani, maka itu tidak batal puasa. Tapi kalau dia mengeluarkannya dengan perbuatannya atau mungkin dengan bantuan tangan istrinya, nah ini membatalkan puasa gitu. Nah, atau dia membaca tulisan-tulisan yang membangkitkan syahwat, ya, lalu kemudian dengan sebab itu dia keluar air mani, nah ini juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena keluarnya mani tersebut akibat perbuatannya, yaitu membaca atau semacamnya yang membangkitkan syahwatnya. Kemudian yang ketujuh haid. Jadi jika wanita di tengah puasa dia haid, maka batal puasanya. Yang sama yaitu juga yang ke-8 yaitu nifas, yaitu ketika seorang wanita sedang puasa lalu dia melahirkan, kemudian terjadi nifas, maka batal juga puasanya. Dan yang terakhir adalah gila. Ya. Jadi ketika seorang tengah puasa misalkan dia gila, nah ini membatalkan puasanya. Nah, adapun yang sejenis dengan gila ya seperti pingsan. Nah, ini ulama menjelaskan lebih jauh, seandainya pingsannya tidak sampai penuh 1 hari, ya, nah ini tidak membatalkan puasanya. Nah, ada bagaimana dengan tidur, orang yang seharian tidur misalkan, ini kan tidur berarti kan hilang akal juga ya, seperti itu. Jadi habis sholat subuh dia tidur terus ya kan gitu kan, begitu. Nah, kebetulan tidurnya pulas banget sampai zuhurnya lewat, asarnya lewat, ya, jadi baru bangun maghrib, ya. Seandainya terjadi seperti itu, ya, nah ini memang tidak membatalkan puasa, ya. Karena tidur beda dengan pingsan, ya. Kalau pingsan itu karena suatu penyakit, ya, apalagi kalau gila juga karena gangguan. Nah, jadi kalau seorang tidur sampai kepanjangan sampai datang waktu maghrib, ini tidak membatalkan puasa. Demikianlah hal-hal yang membatalkan puasa yang saya kutip adalah menurut mazhab Syafi'i. Ya, jika ada pendapat lain menurut mazhab lain, ya, silakan ya, dipelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan dikirimkan ke kolom komentar. Mudah-mudahan kami bisa membantu menjawabnya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita agar dapat melaksanakan ibadah puasa sebaik mungkin sehingga sah sesuai dengan yang Allah taala inginkan, sesuai dengan yang Rasul ajarkan, sehingga kita bisa mendapatkan pahala puasa sebagaimana yang Allah janjikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.